Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Azahra dari kelas A3 BK 2019 dengan NIM 1910217. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai empati dengan judul meningkatkan empati pada remaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami situasi dan kondisi emosional yang dirasakan oleh orang lain, yang melihat dari sudut pandang orang tersebut dan memposisikan dirinya sebagai posisi dari orang tersebut. Empati telah dimiliki oleh individu sejak dini, lalu diproses dan berkembang dengan pola asuh yang diberikan orang tua serta lingkungan tempat ia berkembang. Dengan adanya empati, individu dapat membayangkan, memahami, bahkan merasakan juga pengalaman dari emosional individu lain. Terdapat beberapa ahli yang menyatakan pengertian mengenai empati, salah satunya yaitu Harlock. Harlock pada tahun 1999 menyatakan empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosi orang lain, serta kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Empati memiliki dua jenis di dalamnya, yaitu yang pertama terdapat empati afektif. Empati afektif bisa disebut juga dengan empati emosional yang berarti kapasitas untuk meresponnya menggunakan emosi yang sesuai dengan kondisi dari mental individu lain. Sedangkan yang kedua terdapat empati kognitif. Empati kognitif adalah kemampuan untuk memahami dan membagi emosi dengan orang lain. Lalu terdapat aspek-aspek dalam empati. Menurut beberapa ahli, terdapat dua aspek, yaitu aspek kognitif dan juga aspek afektif. Namun, menurut Batson dan Cook, menyatakan terdapat 4 aspek dalam empati, yaitu yang pertama ada kehangatan. Kehangatan adalah perasaan yang dimiliki individu untuk dapat bersikap hangat terhadap individu lain. Yang kedua, kelembutan. Kelembutan adalah perasaan yang dimiliki individu untuk bersikap maupun bertutur kata lemah lembut terhadap individu lain. Lalu yang ketiga, peduli. Peduli adalah suatu sikap yang dimiliki oleh individu untuk memberikan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, kasihan. Kasihan adalah perasaan yang dimiliki individu untuk dapat bersikap iba terhadap individu lain. Ciri-ciri orang berempati. Menurut Goldman, menyatakan ciri-ciri orang yang memiliki empati tinggi yaitu yang pertama, individu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti perasaan orang lain yang membuat individu dapat merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, individu dapat memahami diri sendiri sebelum memahami orang lain. Yang ketiga, emosi yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari bahasa isyarat, maka individu harus bisa memahami bahasa isyarat. Yang keempat, individu memiliki empati dapat dilihat dari peran yang dilakukan saat berempati kepada individu lain dengan mewujudkan suatu tindakan. Dan yang terakhir, individu yang memiliki empati bukan berarti larut dalam masalah yang dialami oleh orang lain. Faktor-faktor penyebab yang memengaruhi empati. Menurut Hoffman, terdapat 6 faktor yang dapat memengaruhi individu dalam menerima dan memberi empati, yaitu sosialisasi, mood dan feeling, perilaku, situasi dan tempat, komunikasi dan bahasa, dan yang terakhir pengasuhan atau pola asuh. Empati di masa remaja. Menurut G. Stanley Hall, mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa-masa pergolakan yang penuh dengan konflik dan buayan suasana hati di mana pikiran, perasaan, dan tindakan bergerak pada kisaran antara kesombongan dan kerendahan hati, kebaikan dan godaan, serta kegembiraan dan kesedihan. Dalam hal ini, bisa saja membuat empati pada fase remaja pun mengalami pergolakan, seperti mengalami penurunan dalam berempati. Empati pada masa remaja bisa mengalami penurunan sesuai dengan lingkungan dan pengawasan orang tua yang kurang dalam memahami mengenai empati. Keluarga menjadi peranan penting untuk perkembangan empati pada anak. Empati sesuai gender. Empati pada gender perempuan dengan gender laki-laki jelas berbeda, walaupun perbedaannya tidak terlampau jauh. Pada gender perempuan dilaporkan memiliki respon empatiknya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dan kesenjangan antara gender meningkat selama transisi di masa remaja. Perempuan digambarkan sebagai lebih peduli dan berempati dibandingkan laki-laki yang digambarkan sebagai kurang emosional dan lebih kognitif.
Lalu yang terakhir ada dampak dari kurang berempati. Empati menjadi peranan penting dalam menghambat perilaku remaja dalam tindakan perilaku yang tidak diinginkan seperti kenakalan, agresi, dan salah satunya adalah perilaku bullying. Bullying adalah perilaku yang sudah tertanam sejak anak masih usia dini, sehingga perlu adanya upaya yang maksimal untuk mencegah perilaku bullying tersebut tumbuh dan berkembang. Faktor dari perilaku bullying yaitu karena kurangnya tingkat kemampuan individu dalam berempati. Empati menjadi kontribusi pentingnya dari munculnya perilaku bullying, namun empati juga menjadi salah satu solusi untuk mencegah dari perilaku bullying. Lalu yang kedua ada sikap apatis. Sikap apatis menjadi salah satu dampak dari rendah atau kurangnya tingkat kemampuan empati. Sikap apatis merupakan ketidakpedulian individu yang dimana individu tidak memiliki minat atau tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek tertentu seperti kehidupan sosial maupun aspek fisik dan emosional. Pada usia remaja, sikap apatis terbentuk dengan gejala dan kurangnya kesadaran, kepedulian, dan bahkan sikap tidak tanggung jawab pada sosial yang berpengaruh dengan kondisi dari lingkungan sekitar. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata maupun penulisan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.